Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka-Buming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani, proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rashid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam
Pemilu 2024. Namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi, dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum.
peserta pemilu 2024. Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga enggan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro. 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60% suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rashid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik,
dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi, dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian rapat koordinasi nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik.
dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro. 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro. 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik,
dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Jubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik,
dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu Desember malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani, proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan.
Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga enggan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rashid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Sherlyn Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Yang meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Roshid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik.
dilibatkan dalam ide-ide mereka, dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro. 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi, dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023. Amin menjelaskan Prabowo akan tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan. Sementara itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid berujar paslon nomor urut 2 tersebut bersalawat bareng seluruh tim kampanye daerah atau TKD sebelum memasuki hari pertama kampanye.
Prabowo bersalawat bareng Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur pada Senin 27 November 2023 kemarin. Nusron menyampaikan salawatan bersama ini dilakukan sebagai wujud doa dari TKN Prabowo Gibran agar masa kampanye bisa berjalan damai dan lancar. Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, selain Prabowo dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, salawat juga digelar di posko masing-masing di seluruh Indonesia secara serentak oleh masing-masing tim kampanye daerah atau TKD. Prabowo Gibran akan memulai kampanye pemilu 2024 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek. Prabowo menyebutkan timnya akan berbagi tugas dalam kampanye ini. Adapun masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming disebut sering absen di acara dialog terbuka karena ketakutan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membantah isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid pada Senin 27 November malam. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo Gibran paling sering absen dalam forum diskusi terbuka. Sejak akhir Agustus hingga November 2023, ada 15 acara diskusi terbuka yang diselenggarakan berbagai pihak. Dari jumlah tersebut, Prabowo Gibran tercatat 9 kali mangkir tak memenuhi undangan. Namun absennya Prabowo Gibran bukan tanpa alasan melainkan karena memiliki agenda yang padat. Atas hal itu, Nusron menegaskan tidak ada yang menakutkan dari acara dialog terbuka. Ia kemudian menjelaskan alasan Prabowo Gibran tidak menghadiri semua undangan debat. Menurutnya, jika semua ide dikeluarkan sejak sekarang, maka tidak ada kejutan lagi saat debat resmi di KPU. Nusron mengatakan masih ada ide-ide yang sengaja mereka tampung dan tahan untuk dikeluarkan di debat resmi KPU. Sementara itu, Nusron mengatakan Prabowo Gibran pasti hadir jika waktunya sesuai. Namun jika ada janji lain, maka bisa saja undangan acara dialog terbuka tidak dihadiri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah selebriti di kantornya pada Rabu 29 November. Salah satu yang ia temui adalah Raffi Ahmad bersama dengan sang istri Nagita Slavina dan putranya Rayansa Malik Ahmad atau yang biasa dikenal dengan nama Cipung. Kedatangan Raffi bersama keluarga disambut hangat dan salam hormat dari Prabowo. Prabowo langsung memeluk dan mencium Rayansa saat tiba di kantornya. Dalam pertemuan itu terdapat momen di mana Cipung mengucapkan siap gerak di hadapan Prabowo. Prabowo mengundang sejumlah artis tanah air untuk bercengkrama dan makan siang bersama. Pasangan Raffi dan Nagita mengatakan bahwa dalam pertemuan itu mereka baru mengetahui sisi lain dari Prabowo. Raffi mengatakan bahwa Prabowo merupakan seorang sentral namun memiliki sisi lain yang selama ini orang tidak ketahui. Adapun selain Raffi dan Gigi, sejumlah artis dan influencer juga turut diundang Prabowo. Mereka diantaranya adalah Nirina Zubir, Iko Uwais, Selin Evangelista, Fadil Jaidi, Keanu, serta Fuji. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali tidak melakukan kampanye di hari kedua. Prabowo dan Gibran memilih untuk tetap berkantor sebagai Menteri Pertahanan dan juga Wali Kota Solo. Diterangkan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, Prabowo diagendakan mendampingi Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sehari sebelumnya, Prabowo juga tidak melakukan kampanye di hari pertama. Prabowo justru terlihat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa sore. Sama halnya dengan Gibran yang memilih menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo. Seperti yang terlihat menyaksikan ikrar netralitas ASN di halaman Balai Kota Solo pada Rabu 29 November pagi. Ikrar ini dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Solo, Dwi Aryatno. Adapun sebelumnya, Gibran mengatakan bahwa ia tetap bekerja sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya ada sejumlah proyek di Solo yang harus dipantau dan diselesaikan. Berbagai pekerjaan yang perlu diselesaikan diantaranya pengembangan Solo Safari, pembukaan Taman Balai Kambang, dan gelaran Piala Dunia U17 yang sudah memasuki fase final. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani optimistis target 60% kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Jawa Barat tercapai. Sebab, kata Muzani,
proses kaderisasi di Jawa Barat oleh Partai Gerindra begitu masif dilakukan. Sehingga alasan untuk Prabowo dan Partai Gerindra menang di Jawa Barat adalah harga mati. Di Jawa Barat, kita harus menang 60% lebih. Tidak ada partai lain yang rajin melakukan kaderisasi selain Partai Gerindra. Di Jabar sudah berapa puluh ribu anak-anak muda yang didik langsung oleh Pak Prabowo, kata Muzani dalam keterangannya Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Kalau Gerindra kuat di kampung-kampung, di daerah-daerah di Jawa Barat, itu suatu hal yang wajar dan harus kita perkuat, lanjut Muzani. Sebab itu Muzani meminta agar setiap kader Gerindra untuk menjaga situasi yang saat ini sudah baik. Survei-survei yang saat ini menunjukkan keunggulan Prabowo Gibran di atas 40% harus ditingkatkan agar bisa mencapai kemenangan satu putaran. Selain itu, Muzani menitipkan pesan Prabowo untuk para kader Gerindra. Pesan-pesan yang paling utama adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama proses kontestasi pemilu 2024 berlangsung. Kader, lanjut Muzani, tak boleh melakukan perbuatan tercela. Saya minta semua kader dan tim ses Prabowo jangan berbuat aneh-aneh, jangan mengeluarkan kalimat aneh-aneh, jangan mengomentari hal yang aneh-aneh. Yang kita lakukan di Dapil adalah mengajak persatuan, kebersamaan, kegotong-royongan, tandasnya. Sebelumnya, tim kampanye daerah, TKD, Prabowo Gibran Jawa Barat akan secara resmi dikukuhkan, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil membeberkan target pihaknya dalam mengawal kemenangan pasangan calon nomor urut 2 itu. Kata Ridwan Kamil, setelah dikukuhkan nantinya, TKD Jawa Barat menargetkan Prabowo Gibran menang satu putaran. Dengan angka-angka yang kita baca di hari-hari terakhir sejarah juga, optimis kalau kita kokoh di Jawa Barat satu putaran untuk Pak Prabowo ini adalah hal yang sangat tidak berlebihan, kata Ridwan Kamil kepada awak media di venue pengukuhan TKD Jawa Barat, di The House Convention Hall Pascal, Bandung, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023, malam. Secara spesifik, mantan Gubernur Jawa Barat itu menargetkan perolehan suara untuk Prabowo Gibran di Pilpres mendatang adalah 60%. Angka tersebut kata dia, merupakan angka minimal, dalam artian bisa ditargetkan lebih banyak lagi. Minimal 60%, suara Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Pria yang karib disapa Kang Emil itu menyebut, dengan dikukuhkannya TKD Jawa Barat ini maka makin menunjukkan kalau Jawa Barat tetap mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kita sudah solid, ini hanya simbolisasi saja kebersamaan yang akan kita perlihatkan. Jabar mah tetap Prabowo ya, tukas dia. Tim pemenangan ketiga pasangan calon presiden calon wakil presiden atur strategi masing-masing dalam rangka merebut pemilih muda sebanyak-banyaknya. Pemilih muda menjadi rebutan tim pemenangan Prabowo versus Ganjar versus Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Berbagai strategi disusun guna meraih suara sebanyak-banyaknya dari kalangan milenial. Tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran memasukkan para pemuda dalam tim pemenangan. Strategi serupa dilakukan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. TPN Ganjar Mahfud bahkan menunjuk Darmaji Suradika atau Aji sebagai ketua tim pemenangan muda TPM. Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani optimis anak muda bakal memilih pasangan calon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Bahkan mereka optimis kemenangan satu putaran dapat diraih berasal dari suara anak muda. Mulanya Roslan berbicara bahwasanya pemilih muda atau milenial sebanyak 56% dari 204 juta pemilih di Pilpres 2024. Roslan menyatakan bahwa internal TKN pemilih muda Prabowo Gibran tak bisa bersantai-santai. Mereka semua harus segera meraih simpati anak muda. Ia meyakini Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran dengan bantuan suara milenial. Sementara itu, Komandan Fanta pemilih muda Prabowo Gibran, Arif Rosyid, menyampaikan pihaknya optimistis bisa menggait 70% suara milenial di Pilpres 2024. Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, mengumumkan terbentuknya Tim Pemenangan Muda TPM Ganjar Mahfud. Hal tersebut disampaikan Arsyad selesai rapat pimpinan Parpol Koalisi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Gedung Hyatt, Jakarta pada Rabu 1 November 2023. Menurut Arsyad, tim pemenangan muda percaya bahwa proses yang baik tak akan mengkhianati hasil. Arsyad berujar ada 3 value yang dipegang teguh tim pemenangan muda atau TPM, yakni inklusif atau merangkul semua kalangan dan gender yang setara, cerdas atau kampanye yang menyenangkan dengan menggunakan akal sehat dan berpengalaman, yakni meritokrasi, memilih yang terbaik, dan memberi ruang untuk berproses. Arsyad mengingatkan anak muda jangan hanya dijadikan objek dalam pemilu 2024, namun mereka juga harus dilibatkan dalam proses yang baik, dilibatkan dalam ide-ide mereka,
dan diajak melebur dengan masyarakat yang ada. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjelaskan strategi yang akan digunakan menggait suara milenial dengan menjual gagasan. Caimin kemudian menguraikan contoh programnya adalah kredit murah sehingga para pemuda bisa membuka usahanya sendiri. Selain itu, pasangan Amin juga akan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak 17 juta jika terpilih. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Relawan Nasional Anies Baswedan atau Korean, Muhammad Ramli Rahim, menargetkan 81 juta suara termasuk dari kaum milenial untuk menang di Pilpres 2024. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat deklarasi Presidium Nasional Gerakan Rakyat untuk Perubahan di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya 10, Jakarta Selatan pada Rabu 22 November 2023. Ratusan mantan sahabat Ganjar, Ganjaris, GP Mania, hingga Sri Kandi Ganjar di Jawa Tengah dilaporkan berbalik arah pada Sabtu 18 November 2023 lalu. Mereka putar balik memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chandra, menanggapi informasi tersebut. Kris Chandra mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di wilayah tersebut, Kris berujar tak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi menurut Kris, Pilpres 2024 hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara santun dan adab baik. Ganjaris mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Sehingga nantinya Indonesia memiliki pemimpin yang bisa melanjutkan dan memperbaiki kekurangan pemerintah saat ini. Apa yang saat ini masih kurang dengan tetap mengedepankan jauh dari unsur KKN akan ditingkatkan lagi. Seperti diketahui sebelumnya, para loyalis Joko Widodo atau Jokowi di Jawa Tengah menyatakan dukungan total kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Para loyalis Jokowi menyatakan tegas bakal all-in memenangkan Prabowo di Jateng. Tekad pendukung Jokowi tersebut konkret dengan menyatakan deklarasi dukungan kepada Prabowo. Mereka menyatakan bergabung dengan jaringan sahabat Prabowo Jaspro 08 mengkonsolidasikan kekuatan untuk gerilya memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Terlihat relawan Jokowi yang ikut hadir adalah relawan Senyum Milenial atau Smile, Jokowi Solo Raya, Gerakan Satu Aspal Gas Jokowi, Gerakan Akademis Pendukung Jokowi dan Gaspol Jokowi. Para relawan juga menyatakan ikrar deklarasi untuk Prabowo Subianto pada pertarungan elektoral Pilpres mendatang. Tangani kasus dugaan deklarasi dukungan perangkat desa ke Gibran Rakabuming, Bawaslu jadwalkan pemanggilan pihak Abdesi hari ini, Senin 27 November. Pernyataan itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Minggu 26 November. Bagja mengatakan hingga saat ini Bawaslu masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu atas acara yang dihadiri ribuan perangkat desa dan kepala desa pada Minggu 19 November. Acara Desa Bersatu itu dilaporkan beberapa pihak karena diduga ada deklarasi dukungan dari kepala desa terhadap pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan dalam Undang-Undang Pemilu, kepala desa dan aparat desa dilarang ikut aktif mendukung salah satu pasangan calon. Namun berdasarkan hasil sementara, Gibran dipastikan tidak mengajak perangkat desa, melainkan memenuhi undangan. Selain itu, Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas juga telah memberikan penjelasan bahwa pihaknya tidak melakukan deklarasi. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga membantah adanya deklarasi dukungan dalam acara Desa Bersatu itu. Pemirsa, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin penyelenggaraan pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilihan umum pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Prabowo pun menyinggung suara rakyat dalam penyampaian komitmen dalam acara deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024.
Hal tersebut Prabowo ungkapkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Hotel Grand Sahid Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 27 November 2023. Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik diterapkan untuk Indonesia, serta akan menjamin kelangsungan hidup negara modern. Adapun wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Oleh karena itu, Prabowo Subianto menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Prabowo Subianto mengatakan masyarakat memiliki keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Prabowo pun meyakini kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Selain itu, Prabowo sempat berteriak merdeka seraya mengepalkan tangan kanan pada akhir penyampaian komitmennya. 3 capres-cawapres resmi menandatangani deklarasi kampanye damai, tertib, dan taat hukum peserta pemilu 2024 dalam acara tersebut. Diketahui selain TNI, Polri, dan 18 partai politik peserta pemilu 2024, 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres menandatangani deklarasi pemilu damai dan tidak melanggar peraturan. Masa kampanye Pilpres 2024 bakal dimulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Selama masa kampanye, KPU akan menggelar debat capres-cawapres Pilpres 2024 sebanyak 5 kali. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami diundang hari ini. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Komitmen kami nomor urut 2, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan. Calon Wakil Presiden Cawapres Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diketahui tak melaksanakan kampanye pemilihan umum 2024 di hari pertama pada Selasa 28 November 2023. Gibran yang juga merupakan wali kota Solo menuturkan ia masih fokus pada beberapa pekerjaan sebagai kepala daerah. Gibran menyebut masih fokus menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas pembangunan kota Solo, termasuk revitalisasi Solo Safari dan Taman Balai Kambang. Saat ditanya mengenai kegiatan calon Presiden Capres Republik Indonesia Prabowo Subianto di hari pertama jadwal kampanye kali ini, Gibran enggan menjelaskan. Gibran juga akan membocorkan alasan paslon pemilihan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai lokasi dimulainya atau kick-off kampanye pasangan Prabowo Gibran. Ia juga menyebut bahwa untuk hari ini tak ada agenda politik. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Amiruddin Ma'ruf, mengatakan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran tak akan mengambil cuti kampanye untuk Selasa 28 November 2023.